Lanjut Anti mau masak siomay request Bu Tejo. Dia mantan sekretaris RT-nya, sepupu dari adik bungsu ponakan mama mertua Anti. Siomay kribo. Siapkan ayam yang tadi sudah Anti mandiin pakai air mineral nih. Karena kalau mandinya di sungai, takut ayamnya nggak bisa berenang, Bun. Lalu kita iris-iris, memanjang ayam filletnya. Tapi kayaknya lebih bagus Anti potong kecil-kecil aja deh. Sekitar 2 cm kali ya. Susun ayamnya yang rapi seperti ini. Kayak lagi baris berbaris. Karena Onti suka sate ayam, jadi Anti tusuk-tusuk ayamnya kayak sate gini nih. Setelah itu, kita siapin food processor-nya, Bun. Terus kita cincang sampai halus deh ayamnya. Pisahkan 2 kuning dan putih telur tadi ya, Bun. Selanjutnya, karena rumah Anti habis kebanjiran, Anti mau bikin bawang putih tolak hujan nih, Bun, namanya. Caranya cukup ditusuk-tusuk rapih aja seperti ini. Abis itu, kita iris-iris dan cincang halus deh. Bawang putih beres, kita balik lagi ke ayamnya ya, Bun. Nanti siapin corong, lalu masukkan tepung tapioka, serta kuning dan putih telurnya secara bergantian. Harus gantian ya, Bun. Budayakan antre dan tidak saling serobot. Lanjut kita cemplungin bawang putih cincang, kecap asin, minyak wijen, saus tiram, 173 bulir-bulir garam, merica, kaldu dan gula secukupnya, Bun. Kalau kebanyakan nanti kemanisan, kayak kamu yang lagi nonton di rumah. Anti sekarang mau potong daun bawang, biar makin berwarna gitu loh adonannya. Setelah bersatu padu adonan halusnya, kita pindahkan dulu ke plastik segitiga ya, Bun. Siapkan panci, lalu es batu. Soalnya di luar panas banget, Bun. Ini es batunya Anti siapin khusus dari pegunungan Himalaya loh. Nah, kita masak deh es batunya sampai mencair terus mendidih. Kita rebus adonan siomay yang sudah kita bentuk bulat-bulat alias kribo. Setelah adonannya mengapung, itu tandanya udah matang ya. Kita angkat dan tiriskan yuk, Bun. Kurang sedap ya, Bun, kalau siomay nggak ada bumbu kacangnya. Kayak aku tanpa dirimu, Ea. Anti ulek dulu kacang tanah yang udah digoreng. Jangan sampai terlalu halus ya, Bun. Nanti kacangnya jadi makhluk halus. Selain kacang, kita siapkan juga cabai merah. Lalu potong-potong sama panjang dengan gunting dan capitan. Lalu blender cabai merahnya bersama dengan bawang putih. Ini namanya bumbu merah putih Indonesia Raya ya, Bun. Tumis bumbu merah putih Indonesia Raya tadi. Masukkan daun jeruk, lalu masukkan kacang tanah goreng yang sudah kita haluskan. Masukkan air. Aduk secara merata ya, Bunda. Kalau make up aja harus rata satu muka. Apalagi kalau aduk masakan. Cakep? Siomay kribo. Ini sih anaknya mertua di rumah pasti doyan dan gak jajan di luar lagi. Gak ribet kan Bunda masak bareng Anti hari ini? Namanya juga program Masak Anti Ribet Club Cuaks. Abis makan yang pedes, enaknya minum yang seger-seger. Kebetulan Onti mau bikin es semangci nih, alias es semangka cincau manja Lita Ulala. Pastinya cocok banget diminum pas lagi haus-hausnya, karena cuaca panas kayak sekarang-sekarang ini. Yang paling utama kita akan buat dulu cincaunya ya, Bun.
Nah ini, onti rebus 400 ml air dari pegunungan di Cakrawala. Lalu kita tambahkan bubuk cincaunya. Sambil kita puter-puter seperti ini, agar manjalita ulalat. Selanjutnya kita tambahkan juga pasir manis alias sugar, agar nantinya manis kayak anti. Nah setelah itu, kita aduk-aduk dan tunggu hingga muncul gelembung-gelembung manja seperti ini ya Bunda. Jika sudah, kita matikan kompornya dan tuang secara perlahan dan manja adonan cincaunya ke dalam cetakan Kiowo menggunakan sedotan kuning yang imut biar tetap selesai. Nah jika sudah seperti ini, kita lanjut ke cetakan berikutnya. Karena anti bosen sama sedotan warna kuning, jadi anti ganti aja deh pakai sedotan biru sebiru langit Hatulistiwa. Ahai. Sembari menunggu cincaunya dingin, anti mau belah semangka merah menggoda ini menjadi 2 ya bunda-bunda. Setelah itu, anti kasih cetakan ikan di atas semangka dan kita kerok. Bulat-bulat seperti ini supaya semangkannya gak enterwin ya bun. Kita kerok semangkannya, wajib mengelilingi ikan gemoy. Biar ikannya gak bisa kabur. Kerja bagus. Kasih ikannya mata deh. Nah, kan jadi imut deh kayak anti. Oke lanjut kita kerok semangkanya hingga berlubang-lubang seperti jalanan rusak ya. Kalau bunda di rumah sudah bosen kerok-kerok semangkanya, boleh juga dipotong-potong duda ya bun. Dadu maksudnya. Nah semangkanya udah ready, tinggal kita ambil cincau yang sudah dingin tadi. Kita lepaskan cincaunya dari cetakan imut nan manja ini agar dia bebas dan tidak terperangkap lagi. Selanjutnya kita parut cincaunya dengan parutan keju punya sepupu kakak, satu-satunya adekku ya. Kita parut juga cincau yang berbentuk beruang dari kutub selatan ini nih. Next bun, kita tambahkan biji selasi. 1 kaleng susu Eva operasi. Maksudnya evaporasi, salah mulu nih anti. 4 sendok makan sirup koko pandan dan 2 sendok makan susu kental manis semanis anti. Lalu kita aduk-aduk deh. Sekalian anti tambahkan potongan cincau lain supaya makin endul dan menggugah selera. Kalau udah, tinggal kita tuang slowly ke dalam gelas warisan ibu neneknya nenek anti. Tada! Es semangkanya sudah jadi, langsung aja. Udah gak sabar nih. Es semangka cincaunya udah nantang banget minta diseruput. Pastinya enak dan seger banget sih ini bunda. Perpaduan semangka, cincau, selasi, susu, sirup dan kawan-kawan berkolaborasi bikin makin ngiler bunda-bunda di rumah kan? Langsung aja bun, cobain deh resep anti di rumah. Gak ribet kan? Bunda masak bareng anti, namanya juga masak anti ribet club. Cuaks! Hari ini, cucunya mama mertua Anti mau datang ke rumah. Gak pakai lama, Onti pun langsung kepikiran bikin cemilan kekinian hasil rutinitas Onti menonton drama Korea. Anti mau spill bahan-bahannya dulu nih. Butter tok, demam bola. Pertama-tama, Onti mau masak susu segarnya terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan butter ya bun. Tapi kalau saldo ATM rasanya seperti tanggal tua setiap hari. Bisa diganti margarin kok. Lanjut, Anti mau aduk-aduk dengan lemah lembut hingga menteganya mencair merasakan kelembutan Anti. Setelah itu, Onti mau tuangkan gula pasir, 1 butir telur, dan tambahkan esens vanila agar aromanya semakin kuat hingga menembus dinding rumah tetangga. Lalu kocok bahan-bahan tadi sampai agak berbusa ya bun. Sebagai manusia yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, Anti mau menggabungkan campuran susu cair dan butter yang sudah meleleh dengan bahan-bahan yang sudah Anti kocok tadi. Selanjutnya Anti mau tambahin juga tepung ketan yang dipercaya leluhur Anti bisa mempererat hubungan antar bahan adonan. Biar nggak ada drama gumpalan di mulut dan nggak mau bikin rahang jadi kerja lembur, makanya Anti mau filter dulu adonannya menggunakan saringan.
Setelah adonannya lolos tahap filtrasi, saatnya Anti distribusikan adonannya ke 3 wadah yang sama ukurannya. Adonan di wadah pertama, nggak usah diapa-apain ya bun. Dia udah cantik dari lahir. Tapi karena kemarin abis diprotes mama mertua gara-gara bikin cemilan yang pucat banget warnanya, jadi Anti mau tambahin warna yang bisa bikin hidup lebih berwarna kayak gini. Loh, nggak bahaya tah? Atas nama jiwa sepak bola yang membara, Onti sampai bela-belain beli loyang bentuk bola demi menyambut dan memeriahkan Piala Dunia nih bun. Loyangnya mau Anti oleskan dengan mentega cair dulu, supaya nanti kue hasil panggangan kita mudah diceraikan dengan loyang. Kalau sudah, tuangkan perlahan adonan yang sudah kita bagi jadi 3 warna tadi. Setelah loyangnya terisi, tinggal dimasukkan ke oven dan dipanggang selama 30-45 menit dengan suhu 180 derajat. Harus sesuai ya bun, nggak boleh nawar. Karena ini bukan di pasar. Ini dia bun, cemilan kekinian asal Korea yang merakyat. Butter to demam bola. Cocok banget di lidah warga plus 62. Dan pastinya cocok di lidah mertua. Dimakan polosan aja udah enak. Apalagi ditambah taburan gula halus kayak gini. Rasanya beneran nendang ini mah. Super gampang dan gak ribet sama sekali kan bun? Namanya juga program Masak Anti Ribet Club.